Diberkatilah kita oleh Tuhan dan dijadikannya berhasil segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita, secara khusus dalam hidup secara rohani. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah subtema dari tema utama sepanjang tahun 2026. Subtema untuk kita pada bulan Februari ini adalah dikuatkan oleh Tuhan dari darah Kristus. Ini adalah perjamuan di minggu pertama sehingga teks ini diarahkan ke sana. Teks di 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-26 kita akan sama-sama renungkan bagian firman Tuhan tersebut. 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-26, mari bersama-sama saya mengajak kita untuk membacakan bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sekali lagi dengan bersuara, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu, setiap kali kita masuk perjamuan kudus Tuhan, kita akan bersama-sama dibawa di dalam satu tujuan merenungkan ayat ini adalah untuk pertumbuhan iman kita. Jadi melalui sakramen ini kita dibawa untuk bertumbuh secara rohani. Jadi sesuatu hal yang paling membahayakan adalah menjadikan perjamuan hanya sebagai rutinitas. Maka kalau perjamuan kudus menjadi sebuah rutinitas, dia tidak mempunyai makna dan tidak punya arti apa-apa. Karena itu harapannya adalah setiap kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita dikuatkan. Khususnya adalah dalam pertumbuhan iman kita. Karena waktu kita bicara tentang perjamuan kudus, itu berarti kita mengingat akan pengorbanan Kristus lalu diterapkan dalam hidup kita. Yaitu kesediaan kita untuk berkorban bagi Dia, dalam mengiring Dia, dan di dalam membangun iman kita. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam bagian firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama merenungkan secara dalam. Secara dalam meskipun singkat waktunya, ialah kata setiap kali. Ya, setiap kali. Bapak Ibu silakan diperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing atau di dalam handphonenya. Kata setiap kali artinya adalah berulang. Atau setiap kali secara rutin, secara disiplin rohani itu kita melakukan kegiatan perjamuan kudus. Jadi setiap kali kamu di situ artinya menunjuk kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena mereka senantiasa diingatkan oleh Rasul Paulus untuk melaksanakan perjamuan kudus. Ada 2 sakramen yang kita miliki dalam gereja. Ini supaya kita tahu. Kadang-kadang orang menyamakan yang bukan sakramen menjadi sakramen. Pernikahan bukan sakramen. Upacara pernikahan. Yang di dalam kekristenan hanya ada 2 sakramen yang kita pahami dan kita jadikan sebagai suatu dasar untuk melaksanakan, dan itu bersifat khusus. Yang pertama adalah sakramen perjamuan kudus. Ini bersifat sakral. Itulah sebabnya setiap orang memasuki perjamuan kudus, ini bukan hal yang biasa, bukan sesuatu hal yang sekedar orang datang untuk mengikuti perjamuan. Atau mempunyai pemahaman kalau saya bawa roti dan saya bawa cawan perjamuan akan terjadi keajaiban-keajaiban. Ini pemahaman-pemahaman mistis. Atau mengatakan bahwa melalui nanti roti atau perjamuan kudus, saya akan mengalami ini dan itu. Bukan itu yang menjadi utama. Kita harus dibawa kepada sesuatu hal yang lebih penting daripada itu. Itu yang pertama, sakramen perjamuan kudus. Dan yang kedua adalah sakramen baptisan. Hanya 2 itu saja. Ya. Jadi baptisan bukan upacara. Perjamuan kudus bukan upacara. Tapi sakramen, sebuah pemahaman yang dalam begitu sakral. Baptisan juga adalah sakral. Karena itu nanti di bulan April akan ada baptisan.
Dan karena itu pasti 1 minggu sebelumnya saya minta mereka doa puasa. Karena apa? Ini menyangkut hidup dan mati mereka. Titik itu menjadi titik tolak di mana mereka akan memperjuangkan kehidupan mereka dalam mengiring Kristus. Karena kemungkinan orang tinggalkan Yesus bisa setelah mereka dibaptis. Ada banyak. Jadi bukan hanya anak-anak Tuhan, juga ada juga pendeta-pendeta, ada juga hamba Tuhan. Jadi tidak jaminan orang-orang yang bicara Yesus hari ini akan sampai pada akhirnya mereka tetap setia kepada Yesus. Banyak faktanya, banyak buktinya. Bahwa orang pun yang sudah berkhotbah tentang Yesus, berbicara tentang Yesus, khotbah sampai ngelontok tentang firman Kristus, itu kadang-kadang tidak menjadi jaminan. Ya, tidak menjadi jaminan. Mengapa? Karena itu hanya bisa kita nanti buktikan itu pada akhirnya. Ya. Karena itu maka kita dibawa untuk pengertian yang lebih dalam. Bahwa setiap kita mengikuti sakramen, bukan hanya perulangan, bukan hanya rutinitas, bukan hanya disiplin rohani. Tetapi sebagaimana yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat, bahwa perjamuan kudus itu adalah memaklumkan atau memproklamirkan secara publis. Jadi secara publik. Artinya kita ini masuk di dalam perjamuan kudus itu memproklamasikan Kristus melalui hidup kita. Masuk di poin yang pertama. 2 pokok yang ingin kita renungkan. Bisa digeser, nak? Bagian yang pertama, pokok pertama dari bagian yang kita renungkan pada pagi hari ini, bahwa perjamuan kudus itu menguatkan iman karena jemaat dikembalikan kepada pusat Injil, yaitu kematian Kristus. Injil itu bukan mujizat saja. Injil itu bukan hanya diberkati saja. Injil itu bukan hanya orang mengalami sebuah kemakmuran secara rohani, perkembangan yang pesat. Tapi orang diingatkan kepada inti Injil itu adalah kematian Kristus. Artinya, kalau Kristus mati bagi kita, itu berarti begitu penting hidup kita bagi Tuhan. Kalau Kristus mati bagi kita, itu berarti begitu serius Tuhan mempertaruhkan nyawanya demi kita. Lalu setelah kita ikut Yesus, bagaimana sikap kita setiap kali kita diingatkan kepada kematian Kristus? Itu berarti ada banyak orang sedang menuju kepada kematian. Lalu bagaimana sikap kita terhadap mereka? Bahkan setiap hari orang meninggal tanpa Kristus. Bagaimana dengan kita? Berarti Kristus harus memberikan sebuah nilai yang penting bagi setiap orang di sekitar kita. Melalui kita, Injil menjadi sesuatu hal yang perlu sampai kepada mereka. Karena dengan kematian Kristus, maka penyelesaian tentang persoalan dosa manusia diselesaikan. Jadi setiap kali kita masuk perjamuan kudus, ya, kita dibawa kepada salib Kristus. Kita dibawa kepada salib Kristus. Salib Kristus itu punya makna. Saya tanya, siapa yang pagi hari ini bawa salib? Atau pakai kalung salib? Atau pakai aksesoris salib? Ada? Ada? Tidak ada? Saya pakai besar, tapi aksesoris saya. Salibnya ada di kiri dan kanan, ada 2. Tapi apa makna salib? Makna salib adalah makna pendamaian. Yang ini, itu kita didamaikan dengan Tuhan, yang vertikal ini. Itu didamaikan dengan Tuhan. Ini bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tapi juga bahwa Tuhan menginginkan kita didamaikan dengan sesama. Makanya ketika kita bicara, apa pengaruh daripada salib Kristus untuk kita yang kuat mempengaruhi kita? Salib Kristus seharusnya membawa kita untuk terus beres dengan Allah dan untuk terus beres dengan sesama kita. Katakan amin.
Kalau sampai kita duduk di sini lalu kita tidak beres dengan Tuhan, kita tidak beres dengan sesama kita, maka makna daripada kita ikut dalam perjamuan ini, bahkan masuk di dalam perjamuan ini, menjadi nilainya minus bagi kita. Itulah sebabnya maka kita di dalam perjamuan, di dalam gereja kita tidak boleh anak kecil ikut perjamuan. Tidak boleh mereka yang belum dibaptis ikut perjamuan. Karena mereka belum memahami, memaknai secara dalam. Betapa berdosanya orang kalau seandainya dia tanpa pengalaman, tanpa pengertian. Lalu masuk dalam perjamuan kudus, lalu menganggap itu hanya biasa-biasa saja. Tidak. Silakan, yang lain silakan, anak-anak silakan, remaja yang belum memahami secara, silakan. Tapi prinsip kita dalam gereja kita, ini bukan main-main. Ini bukan sebuah kegiatan ke gereja, ini sakramen, sebuah hal yang sakral kita lakukan di dalam gereja Tuhan. Dan ini penting untuk kita pahami. Maka Bapak Ibu sekalian, kita didamaikan melalui kematiannya, itu berarti dosa kita sudah dibayar lunas. Keselamatannya bukan memang hasil usaha kita, bukan. Saya sudah berkhotbah dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 pada minggu yang lalu tentang betapa penting kita memahami bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan semata-mata. Kita tidak layak menerimanya, tapi Dia beri kepada kita. Kasih Allah dibuktikan melalui salib dan itu final. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Kristus sudah mati bagi kita, pengorbanan seperti apa yang kita bisa banggakan hari ini? Apa pengorbanan kita? Maka seorang pendeta tidak boleh berkata, saya sudah melayani Tuhan sekian puluh tahun. Itu bukan kebanggaan. Kebanggaan kita adalah bahwa kita sadar betul bahwa hari ini kita hidup itu karena kasih karunia Allah yang menguduskan hidup kita. Yang melayakkan kita. Apa pendeta juga tidak ada kesalahannya? Ada kesalahannya. Apa pendeta juga tidak ada kesilafannya? Ada kesilafannya. Itu juga tidak saya katakan bahwa setiap orang tidak punya potensi untuk bisa hidup di dalam hal yang benar. Kita juga punya potensi untuk hidup dalam yang benar. Maka setiap kali saya doa, saya bilang, Tuhan terima kasih untuk hal yang baik yang kami boleh hidupi hari ini. Kami mau mensyukuri segala hal yang baik yang sudah kami hidupi hari ini. Dan kami berterima kasih untuk hal itu. Karena kita sebenarnya setelah percaya kepada Yesus, ada kuasa yang besar untuk bisa menang terhadap berbagai macam godaan dan cobaan hidup. Tapi seringkali kita dipatahkan semangatnya hanya karena kekurangan yang kecil. Seringkali kita dipatahkan semangatnya hanya karena kesalahan yang kita perbuat secara tidak sengaja. Lalu itu kemudian menjadi sesuatu yang iblis itu terus ingatkan kita. Sampai lupa bahwa ada hal-hal yang benar yang juga kita hidupi. Ini penting untuk kita pahami Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bagian yang pertama, perjamuan kudus atau ketika kita masuk di dalam perjamuan kudus, itu bukan hanya membawa kita untuk menjadi kuat di dalam iman, tapi kita dibawa kembali, dibawa kepada pusat Injil, yaitu salib Kristus, yaitu kematian Kristus buat saya, buat hidup saya. Maka jangan sia-siakan hidup. Kalau Kristus mati buat kita, dari sekian miliar orang di dunia, kita kemudian percaya kepada Kristus. Kita kemudian menjadi orang yang dikuduskan, didamaikan oleh Kristus. Maka jangan sia-siakan hidup ini. Hidup ini kalau hanya untuk cari makan dan minum, itu tidak beda kita juga dengan dunia binatang. Sama aja mereka juga cari makan dan minum. Tapi kita hidup dalam dunia ini adalah bagaimana kita menggunakan kesempatan yang ada ini untuk hidup bagi Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada semua yang lain. Jadi kalau sampai 7 hari, 7 kali 24 jam, 30 hari, dan 1 tahun 365 hari kita jalani. Dan hanya untuk cari makan, dan hanya untuk cari minum. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang sia-sia hidup. Karena kita hidup bukan hanya untuk di dunia ini. Tapi saya mau katakan bagaimana mengkombinasikan antara hidup di dunia ini dengan kita dapat mempersiapkan untuk hidup yang kekal. Sederhananya begini, semua yang saya kerjakan, semua yang saya lakukan, segala yang saya pikirkan, segala yang saya rancangkan, semuanya saya lakukan sebagai pelayanan untuk Tuhan, sebagai bentuk saya mengabdikan diri kepada Tuhan. Maka tidak sia-sia yang kita lakukan. Ibu-ibu yang bekerja untuk rumah tangganya,
itu sebagai pelayanan kepada Tuhan, sebagai pengabdian kepada Tuhan. Seorang suami akan menjadi orang yang melayani ketika dia melayani keluarganya, melayani istri, melayani anak-anaknya. Dan itulah yang disebut dengan bagaimana kita memaknai hidup yang Tuhan beri. Ketika kita bekerja di tempat kerja kita tidak sedang bekerja untuk bos kita sedang bekerja untuk Tuhan di sini, melayani Dia. Dan bagaimana Dia di sana itu dapat dimuliakan melalui kehidupan kita. Saudara, orang yang sadar akan hal ini, akan kesadaran akan hidup bahwa Tuhan itu adalah Allah yang telah memberikan kepada dia penebusan untuk hidupnya, maka dia gunakan sebaik-baiknya kesempatan untuk hidup di sini untuk Tuhan, dan untuk Tuhan. Maka motifnya menjadi berbeda. Segala sesuatu menjadi ringan, segala sesuatu menjadi lebih mendatangkan sukacita bagi kita. Kata setiap kali perjamuan dilakukan, jemaat dibawa kepada sekali lagi salib Kristus, bukan perasaan. Ya, bukan perasaan. Bukan hanya pengalaman, tapi fakta keselamatan. Itu betul-betul Tuhan kerjakan di dalam kita dan seharusnya kita bertumbuh ketika kita hidup di dalam keyakinan yang sungguh kepada Dia secara real dalam hidup kita. Nah, dosa sudah dibayar, maka kita berupaya untuk meminimalisir sedemikian rupa kecenderungan terhadap kita pada kesalahan atau dosa. Kasih Allah sudah dibuktikan secara final. Perjamuan kudus adalah sebuah cara untuk mengingatkan kita kepada Kristus, supaya kita tidak lupa kepada Kristus, supaya kita serius dengan Kristus, dan supaya iman kita menjadi terus kuat kepada Kristus. Kita selalu ingat kepada salib. Jadi bagian yang pertama ini, mengapa kita melakukan perjamuan kudus dan apa maknanya bagi kita, itu mengingatkan kepada makna salib. Bahwa Tuhan sudah memperdamaikan kita dengan Allah dan Dia juga mau supaya kehidupan kita berdamai dengan sesama. Maka hidup kita sekali lagi digunakan sebaik-baiknya dan hidup ini harus diberesi sedemikian rupa. Sehingga dengan demikian maknanya daripada perjamuan kudus, yaitu salib itu, menjadi lebih bernilai dan berharga. Bapak Ibu, saya kemarin agak kaget ketika salah satu renungan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Nah, kan ini saya membina karyawan yang ada di Center Point. Salah satu pengkhotbah yang kami undang, karena sepanjang tahun ini itu temanya yang diambil dan saya arahkan untuk sepanjang tahun untuk seluruh karyawan adalah transformasi dari Roma pasal 12 ayat 1. Saya dikagetkan mereka baru pulang dari Kalimantan dan melayani di beberapa gereja-gereja. Dan itu menjadi sesuatu hal juga yang mengoreksi saya secara pribadi. Jadi waktu mereka bersama-sama melayani di gereja, luar biasa, gerejanya besar. Saudara, mereka karena ada kesempatan untuk bisa tinggal beberapa saat di rumah daripada pelayan Tuhan yang ada di sana. Lalu mereka kemudian banyak dapat cerita dari sopir dan dari pembantu rumah tangga. Mereka bercerita, wah luar biasa, pelayanan banyak sekali dikerjakan. Pos-pos pelayanan banyak dibuka. Dan Bapak itu sampai tidak punya waktu untuk bisa istirahat yang cukup karena melayani banyak sekali pelayanan yang ada. Tapi di akhir daripada cerita itu adalah miris. Dan itu sebagai koreksi juga bagi kita sebagai orang percaya. Dan koreksi bagi saya sebagai hamba Tuhan. Mereka bilang, wah kalau pelayanan yang luar biasa Pak. Banyak sekali cabang-cabang pelayanan dikerjakan. Tetapi kami ini seringkali kalau di rumah sering dimaki-maki. Coba bayangkan, ada kontradiktif antara apa yang sedang dikerjakan dengan kenyataan hidup bersama dengan orang yang dipimpin. Maka ini berarti kesaksian, bukan sesuatu hal yang tentu menjadi sebuah refleksi bagi kita. Bahwa antara apa yang kita kerjakan secara rohani harusnya itu
bisa kita lihat dalam kehidupan saya. Maka salib Kristus itu menjadi sesuatu hal yang tidak bisa orang lihat secara terang. Kenapa? Karena antara khotbah yang dikatakan, antara kesaksian sebagai orang percaya yang disaksikan kepada orang lain, dengan fakta kehidupan dalam relasi, dalam komunikasi dengan orang, itu tidak berjalan secara bersama. Karena itu orang bergereja, orang yang membuka Alkitab, orang yang berdoa, orang yang beribadah, orang yang bersekutu, secara idealnya, itu kehidupannya mestinya makin lebih jelas kebaikannya. Mestinya lebih jelas kesaksian hidupnya. Mestinya lebih memberkati orang lain. Mestinya kehidupannya mengubahkan orang lain. Bukan menyengsarakan orang lain. Bukan menyakiti orang lain. Tapi kalau itu masih ada, salib kita, itulah yang makin kabur. Meskipun kita berulang kali bergereja, makan perjamuan kudus, tidak punya nilai apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada realitas dari salib itu dalam hidup orang percaya. Karena itu mari kita mengoreksi kehidupan kita. Kita memperbaiki kehidupan kita. Supaya kehidupan orang percaya itu makin jelas salibnya. Jadi orang bisa lihat salib Kristus melalui kehidupan kita secara nyata. Tetangga kita dengar kita bertengkar, itu sudah hilang kesaksian kita. Bertengkar dengan sesama kerja, ke teman kerja, di tempat kerja kita, itu akan merusak kesaksian kita. Tetapi ketika kita sabar menghadapi segala sesuatu, menjalani segala sesuatu, orang kemudian lihat, wah, orang menyakiti kita, kita tetap memaafkan. Kasih kita tidak berubah. Orang tersebut kemudian memberikan kepada kita hal-hal yang kurang menyamankan, tapi kita tetap konsisten untuk mengasihi. Orang akan diberkati. Jadi Bapak Ibu, Alkitab betul-betul yang dikatakan oleh firman Allah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Salib Kristus itu menjadi contoh bagi kita ketika dari bibirnya Tuhan Yesus berkata, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekarang pertanyaan yang sangat penting, ketika kita masuk di dalam ruangan dan masuk dalam perjamuan kudus itu, masihkah ada di hati kita kebencian kepada orang? Jadi refleksi bagi kita masuk perjamuan adalah refleksi salib. Salib yang harusnya dipakukan di sana segala hal-hal buruk dari kehidupan kita. Ini bagian yang pertama. Seseorang mengartikan bagian ini, di bagian yang pertama ini, bahwa perjamuan Tuhan adalah proklamasi yang terus diulang, yang menambatkan kembali jemaat pada peristiwa penyelamatan melalui kematian Kristus. Jadi setiap kali kamu mengingat, nah itu terlalu lemah sebenarnya untuk mengatakan kalimat mengingat. Sebenarnya di dalam maksud yang disampaikan oleh Paulus itu, kita mengumumkan atau memproklamirkan. Setiap kali kita memproklamirkan perjamuan melalui kehidupan kita, kita diingatkan kepada salib Kristus. Paulus menyajikan perjamuan sebagai peragaan ulang Injil yang membentuk iman dan identitas jemaat. Jadi kalau orang makin dibawa lebih dekat semeja dengan Tuhan, menikmati perjamuan Tuhan, dia makin memiliki identitas Kristus. Jelas identitas. Jelas identitas, tidak kabur. Orang langsung bisa deteksi identitasnya. Wah, ini pengikutnya Yesus. Ini orang Kristen beneran ini. Perbedaannya sangat jelas sekali. Sekali lagi saya koreksi kembali. Memang kadangkala itu seringkali dimulai bukan dari orang awam, tapi dari pemimpin-pemimpin. Pimpinan gereja kita berada di IKN dalam rangka mengunjungi gereja kita yang ada di IKN. Jadi salah satu gereja kita yang ada di IKN itu memfasilitasi para karyawan sekarang ini yang sedang bekerja di sana. Memang belum terisi semua tower-tower yang ada, tapi salah satu tower yang ada pelayanan kita di sana itu dilayani oleh kaum awam sebenarnya. Tapi sudah belajar
teologi sehingga dia merintis pelayanan. Jadi itu pos pelayanan dari gereja kita yang ada di Malang, yaitu Gereja Hope Center. Sama-sama ada Bukit Harapannya, ya, ada harapannya, tapi di sana Hope Center. Jadi cabang yang ada di IKN. Bapak dan Ibu, ceritanya bukan tentang gereja kita, tapi mengapa gereja kita ada di sana? Karena di sana dibangun beberapa sebenarnya gereja dan juga vihara dan juga masjid, juga dibangun kelenteng, kemudian di sana juga dibangun gereja Katolik. Tetapi yang mengagetkan saya, Ketua Umum sampaikan bahwa untuk gereja yang Kristen, gerejanya tidak dibangun. Yang dibangun cuma gereja Katolik, kemudian gereja bawang, maksudnya masjid, kemudian kelenteng, lalu vihara. Hanya 4 yang dibangun. Lalu saya tanya, kenapa Pak? Karena ternyata diperebutkan siapa nanti yang akan, gereja mana nanti yang akan menempati itu. Akhirnya nggak dibangun. Dan itulah sebabnya kita akhirnya ada di beberapa tower-tower yang ada. Hanya ada 2 gereja yang sementara sekarang ada di ibu kota negara yang diberikan ruang. Ya, 1 gereja kita, 1 dari sinode yang lain. Baru 2 yang masuk di IKN. Agak miris saya. Kenapa? Kenapa? Kita ini kan mestinya gereja yang satu. Ternyata kita terkotak-kotak dari denominasi gereja. Terkotak-kotak dan merasa paling benar. Ini gereja saya yang paling benar. Yang gereja orang lain tidak benar. Akhirnya tidak menjadi kesaksian kan bagi pemerintah. Akhirnya tidak dibangun. Itu sesuatu hal yang miris di hati saya waktu dengar itu. Bukan sesuatu yang biasa. Kenapa tidak dibangun? Saya justru malah berpikir, kenapa di Bali bisa? Itu jejer, waktu saya lihat itu jejer itu. Ada gereja Katolik, ada gereja Kristen, ada kelenteng, ada vihara, ada masjid. Itu bisa jejer. Bisa jejer dibangun di Bali. Tapi kenapa di ibu kota negara tidak bisa dibangun? Karena apa? Lupa bahwa setiap gereja itu satu adanya. Kan bisa dipakai bergantian. Iya kan? Dibangun sama-sama 10 gereja di situ, pakai yang jam 7 sampai jam 9 sampai malam, silakan pakai. Kan bisa diatur. Kenapa tidak bisa? Di Malang ini ada gereja, 1 gedung gereja dipakai 3 gereja. Bisa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Gereja kita yang ada di Jalan Semangka itu dipakai oleh gereja yang lain. Silakan pakai, tidak apa-apa. Kenapa? Kenapa mesti harus kita kemudian membatasi kalau gedung ini hanya boleh ditempati oleh denominasi tertentu? Tidak bisa. Ini berarti kesaksian salib kita itu menjadi tidak jelas. Orang akhirnya menyimpulkan, oh Kristen itu terkotak-kotak ternyata, sulit untuk nyatu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ayo kita sebagai gereja Tuhan, kita belajar dari gereja kita. Kita belajar untuk bisa menyatu satu dengan yang lain. Kita juga menghargai gereja-gereja dari tempat yang lain. Semua gereja itu sama. Milik Kristus, pemimpinnya Kristus. Jadi kalau kita menganggap, oh lebih bagus gereja ini, lebih bagus gereja ini. Enggak ada. Ini adalah gereja Kristus. Karena itu kalau jemaat pindah dari sana ke sini segala macam, sebenarnya itu hanya bikin puyeng administrasi. Hanya satu pemimpinnya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Yang bermasalah adalah orang-orangnya. Gerejanya tidak bermasalah, orang-orangnya yang bermasalah. Maka yang perlu dibenahi adalah orang-orangnya. Mulai dari pemimpinnya, majelis gerejanya, jemaatnya. Mari kita kembali kepada perjamuan membawa kita kepada salib Kristus. Artinya kita dibawa untuk diperdamaikan dengan Tuhan dan juga beres dengan sesama kita. Lalu kita ini menjadi agen yang membawa salib Kristus itu makin jelas dan makin terang. Aman dunia kan? Aman kan? Kalau kita seperti itu, aman. Semua diterima. Saya ini kalau pulang ke Kupang, saya pasti gerejanya di gereja, pasti salah satunya di gereja tempat saya diberkati dulu. Gereja mana? Gereja Gemit. Saya juga kadang diundang untuk khotbah di GKIN. Saya juga datang di GKIN. Diundang di denominasi lain, saya juga datang di sana. Karena itu, saya sudah katakan sejak dari awal, di dalam diri saya
ada banyak yang telah memberikan efek besar bagi pertumbuhan iman saya sampai hari ini. Saya dibaptis di gereja ONKP, Orahuaniha Keriso Protestan di Nias. Lalu saya pindah ke Padang, saya dikatekisasi, dibimbing di gereja BNKP, Banua Niha Keriso Protestan. Lalu saya mengalami proses pemuridan di gereja Kalam Kudus Padang. Lalu saya bertobat dalam sebuah KKR di gereja Gizi Eklesia, gereja Injil Sepenuh Indonesia. Di situ saya bertobat terima Yesus. Lalu saya mendapatkan kesempatan untuk belajar, memperdalam beberapa doktrin itu di gereja Betani. Dan itu saya jalani sekian lama. Lalu setelah saya pindah ke Malang, saya akhirnya bergereja di GKIN. Ayo coba, mana gereja yang paling benar? Gereja yang paling benar GKIN. Semua gereja itu benar, di atas dasar Yesus Kristus dibangun. Karena itu kita tidak perlu berkompetisi sebagai gereja satu dengan yang lain. Karena kita harusnya sadar bahwa kita ini belajar untuk memperjelas salib Kristus melalui kehidupan kita sebagai orang percaya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, saya berdoa supaya Bapak Ibu juga jangan bilang begini, gereja saya yang paling hebat itu gereja Bukit Harapan. Ya, jangan. Kita tidak boleh mengultuskan gereja. Yesus yang harus kita kultuskan. Amin. Juga pendetanya kita tidak boleh kultuskan. Nanti lama-lama kalau seandainya pendetanya dikultuskan, pendetanya mati, kita buyar juga bersama dengan pendetanya yang pergi. Tidak boleh terjadi. Yang kedua, dari bagian firman Tuhan ini, perjamuan kudus menguatkan iman kita karena jemaat hidup dalam harapan. Kebetulan nama gereja kita GKIN Bukit Harapan. Jadi orang yang naik ke Bukit Harapan ini harusnya hidupnya punya harapan. Kayaknya saya perlu ulang tuh kalimatnya. Orang yang ada di Bukit Harapan setiap kali ingat perjamuan kudus ini, itu diingatkan kita kepada bahwa kita punya hidup itu penuh harapan. Kenapa? Bukan hanya harapannya di sini, tapi karena sebentar lagi Tuhan akan datang. Kata sebentar lagi itu jangan bilang besok, 1 minggu. Tapi kita tidak tahu. Kenapa orang percaya punya pengharapan? Karena Kristus akan datang untuk jemput kita. Jadi jangan lama-lama kita di sini. Tuhan akan bawa kita pulang ke sana. Karena itu beriman di sini, memancarkan salib Kristus di sini, dalam rangka kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Jangan lupa, dan karena itu siap siagalah. Ya, jangan dipelintir-pelintir ayatnya. Pernah terjadi kepada seorang rohaniwan, dia itu di sekitar rumahnya itu ada pohon jambu. Dan pemuda gereja pada malam hari, karena memang itu kan kalau diminta baik-baik kadang-kadang itu kan terlalu banyak prosedurnya. Jadi malam hari itu pemuda itu naik di atas pohon, dia pakai baju putih, gitu ya, pakai baju putih, lalu mulailah berjatuhan dan pas bunyi di atap, nah waktu bunyi di atap itu rohaniwan itu bangun. Ini apa kok mulai balik jatuh tadi buk di atas dari rumah gitu kan? Dipikir mungkin kelelawar barangkali, tapi makin lama, wah ini berjatuhannya makin banyak. Nah, keluarlah. Lalu waktu dilihat, loh ternyata ada orang di atas lagi ngunduh gitu, maksud jatuhkan itu buah-buah jambu. Lalu siapa di sana? Rohaniwan itu bertanya, siapa yang ada di atas? Lalu dia bilang, saya Bapak, gitu. Ya. Dia bilang, loh kenapa ngambil di tengah malam? Kan bisa minta siang hari, kalau saya juga kasih kalau seandainya diminta. Ya, saya datang seperti Tuhan Yesus, datang seperti pencuri. Tidak memberitahu kapan waktunya. Ya. Lalu karena sudah ketahuan akhirnya mereka turun-turun lalu kemudian pulang, gitu ya. Lalu rohaniwan ini tulis
di triplek tempel di pohon jambu. Ya. Jangan mencuri. Ditulis di sana. Lalu besok malamnya mereka datang lagi, lihat tulisan itu. Mereka ambil karton lalu tulis tulisan di sana. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini. Orang percaya itu kadang-kadang memakai ayat untuk untuk membela diri terhadap kesalahan atau menutup sesuatu koreksi dari orang lain dengan memakai ayat. Nah, lama-lama kita perang ayat ini. Nah ini bukan orang Kristen yang menantikan kedatangan Tuhan. Ini orang Kristen yang harusnya memperbaiki kehidupannya ketika diingatkan dan ditegur oleh orang lain. Jadi karena itu maka Paulus ingatkan kita bahwa kita ini sambil menunggu kedatangan sambil kita ini beriman di dalam hidup mengiring Tuhan. Jangan lupa bahwa kita punya harapan bahwa Tuhan akan datang. Karena itu siap sedia. Ya. Sekarang pertanyaan saya sebelum saya tutup. Kalau Tuhan Yesus datang hari ini di sini kepada kita, apakah kita yang ada di ruangan ini sudah siap? Siap, tidak siap, harus siap. Lalu ketika sampai di pintu surga nanti Tuhan tanya, mengapa saya masukkan engkau ke sini? Nah, ini pertanyaan evangelism explosion kan begitu. Mengapa saya masukkan engkau di sini? Lalu dijawab oleh kita, karena saya sudah percaya kepada Yesus. Oh bagus. Lalu pertanyaan malaikat selanjutnya, selama hidup engkau kerjakan apa? Wahyu mengatakan, orang percaya itu dengan iman kepada Tuhan. Dia mengenakan itu jubah atau pakaian. Pakaiannya itu adalah segala kebenaran, segala kebaikan hidup. Dan kiranya kita bukan hanya menjadi orang beriman tanpa persiapan hidup ketika kedatangan Tuhan. Supaya kita jangan sampai didapati tidak memiliki jubah, tidak memiliki pakaian. Apa itu? Kebenaran yang kita jalani dalam hidup dan kebaikan yang kita nyatakan dengan sesama kita. Perjamuan tidak hanya melihat kepada salib, tetapi juga melihat ke depan tentang kedatangan Tuhan. Jadi setiap kita masuk dalam perjamuan kudus, sambil kita memperjelas salib Kristus melalui kehidupan kita, tapi juga sambil kita menantikan dengan tekun, dengan persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Perjamuan bukan sekedar simbol atau tradisi, tetapi menjadi alat pertumbuhan iman kita untuk memperjelas Kristus. Salib Kristus itu terlihat dalam kehidupan kita secara nyata. Kita berdamai dengan Allah, hidup kita dibereskan, tapi juga kita berdamai dengan sesama kita, membereskan diri kita. Dengan demikian, hidup yang masih ada ini, gunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi yang kedua adalah, bagaimana kita juga bukan hanya melihat kepada salib, memperjelas salib dalam kehidupan kita, tapi juga mempersiapkan diri. Karena ada harapan bahwa Kristus akan datang. Ya. Makanya tulisan yang ditempel-tempel di mobil, believe or not, Jesus is coming. Percaya atau tidak, Yesus pasti datang. Tapi bukan masalah percayanya, engkau siap atau tidak kalau Yesus datang. Karena itu mari kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Saya ringkas 2 pokok penting. Boleh ditampilkan ringkasannya walaupun agak kecil, kelihatan. Ringkasan. Wah, ini harusnya jalan terus tadi. Ya, yang terakhir. Wah, ada kelihatan. Sudah saya bacakan saja. 2 pokok penting. Yang pertama, bahwa melalui perjamuan iman kita bertumbuh untuk diingatkan kepada salib Kristus. Salib yang menyelamatkan kita.
tapi juga saling mengingatkan kita untuk berberes kepada Allah dan juga berberes kepada sama. Dan gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk kita hidup sesuai dengan panggilan Kristus, panggilan salib, pemberesan hidup. Yang kedua adalah bahwa Tuhan mau kita orang-orang yang berpengharapan di dalam Kristus terus bertumbuh sambil menantikan kedatangan Tuhan. Kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri sedemikian rupa di mana kita hidup benar dan juga memiliki kebenaran di dalam hidup kita, dalam praktek hidup yang baik, sehingga ketika Kristus datang kita bukan hanya membawa iman tapi juga membawa jubah, membawa pakaian, yaitu segala kebenaran dan kehidupan kita yang baik. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberikan kekuatan iman terus kepada kita. Mari kita berdoa.